musuh dan nak pegah menyota nak pu dalam baju tasawuf musuh hana peng langkep tu susah tu hana peng langkep ronyom tina susah tu ku paju hunde tu potnya ku bi kan nak min tu pot nyan sebenarnya karusak syahadah tu la ilaha illallah karena menunjukkan kurang yakin kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita pada malam ini tentang az-zajru anil kidbi. Larangan atau pencegahan daripada berdusta atau berbohong. Kita ulang kembali sedikit. Qala al-faqih Abu Laisis Samarkandi. Haddasana Muhammad bin Fadl, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim bin Yusuf, haddasana Ismail bin Ja'far an Amru anil Muttalib bin Khintab an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah ridha untuk beliau. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adminu li sittan min anfusikum adminu lakumul jannah. Jamin oleh kalian Rasulullah untuk aku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku jamin bagi kalian surga. Jadi Rasulullah meminta kepada kita umatnya untuk membuat satu jaminan, komitmen agar kita dapat melakukan 6 perkara. Kalau 6 perkara tersebut yang diminta oleh Rasulullah dapat kita lakukan sepanjang hidup kita, Rasulullah menjamin kita masuk surga. Nah, ini adalah satu anugerah yang sangat besar para jemaah. Karena para sahabatnya saja cuma 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kita umatnya siapa saja? Tidak disebutkan nama oleh Rasulullah. Siapapun asal mampu berkomitmen melakukan 6 perkara, maka Rasulullah jamin untuknya surga. Nah, apa 6 perkara tersebut? Asdiku idza hadastum. Yang pertama, berlaku jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Yang pertama jujur. Buat komitmen dengan diri sendiri bahwa apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita ucapkan adalah merupakan kejujuran. Tidak ada sedikit pun di dalamnya unsur kebohongan. Komitmen itu dengan diri kita sendiri. Baik dah jamin gerot. Nah, bahwa pu yang dah pegahnya betul. Kon tulit, kon dusta, nyan yang pun. Nah, yang kedua wa aufu idza wa'adtum.
tunaikanlah, tepatilah apabila kalian berjanji. Komitmen yang kedua yang diminta oleh Rasulullah yaitu menepati janji. Setiap kita berjanji, kita harus menepati janji. Dan Allah mengajarkan bahwa jangan pernah kita berjanji kecuali janji itu kita sandarkan kepada Allah. Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu besok kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Begitu Allah sebutkan dalam surah Kahfi. Jadi setiap janji kita dengan orang lain, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Tapi ingat, insya Allah itu tidak digunakan untuk dalih tidak menepati janji. Banyak di antara kita sekarang menggunakan insya Allah itu sebagai dalih untuk tidak menepati janji. Sehingga kalimat insya Allah apabila diucapkan sudah menjadi permainan. Sehingga orang-orang tidak lagi percaya kalau kita mengucapkan insya Allah. Banggekeun nyobek tua tengku, tanggai bulan-pulin, langkah baklung, perkahwin anak mit, lung preh darah baru. Nakun insya Allah, nyana terunya anak kerjaan. Nyogukeun insyaallah anak kerja. Kenapa? Karena sudah kebiasaan orang menggunakan kalimat insyaallah untuk dalih tidak menepati janji. Sebenarnya insyaallah itu kita ucapkan di saat kita menjanjikan sesuatu untuk menyandarkan kepastiannya atau terlaksanakan janji itu kepada ketentuan atau kehendak Allah Ta'ala. Monya Allah hanaga kehendak pu dah pernah pegah hitanya sapu hati. Rasulullah hanaga kehendak ali Allah watai yak tanyang le Yahudi sabah perkara ge pegah tingah kariwang lom jawab anja ke jawab Rasulullah. Hanaga terus ilmu dari Allah. Hanaga kehendak ali Allah untuk jawab. Hanaga pernah oleh malaikat Jibril hanaga utus oleh Allah. Anja ke jawab. Tingah terus Yahudi riwangan Muhammad giban dalam tanyang baro. Ka tahu Nabi Muhammad ka pala hanalung dupu lam. Hana terus Jibril long ya pegah. Di tingkat Nabi, apalagi kita lebih utama seharusnya karena pengetahuan kita lebih sedikit daripada Nabi, lebih rendah daripada Nabi untuk hal-hal yang akan terjadi besok. Maka ikatlah janji dengan insya Allah. Jadi yang kedua saya ulangi lagi, komitmen yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri yaitu apabila kita berjanji, pastikan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menepati janji. Baik atas menjanji, yang baik lagi janji caleg. Yang ketiga, wa'addu idza tamanantum. Komitmen yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah agar beliau menjamin untuk kita surga, tunaikanlah kata Rasulullah apabila kalian mendapatkan amanah. Apabila kita diserahi satu amanah, maka amanah tersebut harus kita tunaikan. Banyak amanah-amanah yang diserahi. Keluarga amanah dari Allah. Kehidupan ini pun merupakan amanah. Dengan bukti Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa idh aradnal amanata lis-sama'i wal ard. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, semua makhluk-makhluk yang besar itu menolak, tidak sanggup memikul. Tapi diterima oleh manusia kata Allah. Artinya semua kita yang dilahirkan ini sudah memikul amanah kehidupan, yaitu kewajiban kita beribadah kepada Allah. Amanah dengan Allah itu wajib kita dapati, juga amanah dengan sesama manusia. Jabatan, kedudukan itu adalah amanah. Wajib kita tepati sebagaimana di saat kita disumpah, dilantik dalam sebuah jabatan atau kedudukan. Wajib kita tepati. Kemudian komitmen yang keempat, wahfadhu furujakum.
peliharalah, kata Rasulullah, akan kemaluan-kemaluan kalian. Nah, makna memeliharakan kemaluan, jangan gunakan kemaluan kepada hal-hal yang haram. Artinya berzina atau menggauli istri sendiri lewat lubang belakang. Jangan. Nah, di saat kita berzina atau menggauli istri sendiri yang halal lewat lubang belakang, maka kita dianggap tidak menjaga kemaluan. Tapi jaga kemaluan, gaulilah sesuka kalian istri-istri kalian yang halal bagi kalian. Artinya yang sudah diikat oleh ikatan nikah yang sah. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, kata Allah. Perempuan-perempuan kamu, artinya istri-istri kamu adalah ladang kamu, maka silahkan datangi ladang kalian dimanapun kalian suka, tapi dilarang lewat lubang belakang. Itu komitmen yang keempat. Kemudian komitmen yang kelima, wa ghaddu absarakum, rendahkanlah, atau bahasa lain kendalikanlah pandangan-pandangan kalian. Nah, kalau tadi yang disuruh perintah, yang diperintah oleh Allah menjaga kemaluan, sekarang pandangan. Ya, pandangan lebih berbahaya daripada kemaluan. Koplo terjadi dosa bak pandangan. Karena monyohana tak pandang, kemaluan bihana kontak. Nyoba memandang lepun. Bagai pegah li anak muda, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Bak mata ile, monyohana bak mata pandai kontak holain. Bak mata ile, dipuek gudih ime bahate, dari hati baru kontak holain. Maka penting sekali berkomitmen untuk menjaga pandangan. Rendahkanlah pandangan. Artinya jangan jelalatan. Bek nging kena tiga, nging kudih tiga, sehingga dumpu duh danging lagi tanya. Ladum lam tumayang ketemu nging. Ya, lam tumayang untungnya na binteh tanya yang masjid. Punya sempat masjidnya hana binteh, nyan pu yang kejadian ni deh ku mandum ketemu nging lam tumayang. Teh tanya ngigop ilung nak nging tanya tengah ku tumayang. Tengah ku tumayang nak nging. Yang keenam, yang terakhir, kita harus berkomitmen waqafu aidiyakum, dan kendalikanlah tangan-tangan kalian. Jadi Rasulullah meminta yang terakhir agar kita menjamin untuk beliau dari diri kita sendiri, yaitu mengendalikan tangan. Artinya jangan gunakan tangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendalimi orang lain. Tapi gunakanlah tangan atau kekuasaan untuk membantu orang lain. Apabila kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Wallahu fi auni abdi, makana abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Yaitu tangan kita yang merupakan perwujudan daripada kekuatan atau kekuasaan, gunakanlah untuk menjadi pembantu, peringan beban orang lain, bukan memberatkan, apalagi mendalimi orang lain. Apabila 6 perkara ini mampu kita lakukan, kita berkomitmen untuk melakukan 6 perkara sepanjang hidup kita, maka Rasulullah sudah memastikan, adminu lakumul jannah, aku jamin untuk kalian surga. Kalau Rasulullah sudah menjamin, pasti Allah juga menjamin. Karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan firman Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah, in hiya illa wahyu yuha. Muhammad tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, dari keinginannya, melainkan apa yang diucapkan oleh Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi pu yang kepegah Nabi Muhammad yang sebenarnya datar ji wahyu.
Jadi menyoka gejamin li Nabi Muhammad, gejamin li Allah. Na perle bergejamin ni rono surga, maka jaminlah diri anda sendiri berlaku dengan 6 perkara ini. Jujur berbicara, tepati janji, tunaikan amanah, jaga kemaluan, rendahkan pandangan, dan kendalikan tangan atau kekuatan atau kekuasaan. Bagaimana penafsiran yang lebih jelas atau lebih bagus menurut para ulama dari hadis ini? Kita lihat penafsiran Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi. Qala Al-Faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-Faqih, semoga Allah ridha untuk beliau, berkata, qad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'al khairati fi hadhil asya'i sittah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara ini, kata Al-Faqih, dalam 6 perkara tadi sudah mengumpulkan seluruh kebaikan. Dalam 6 perkara yang gelake bak tanya oleh Rasulullahnya, sudah terkumpul seluruh kebaikan ini. Apabila kita mampu melakukan itu, semua kebaikan sudah ada. Awaluha, yang pertamanya yang diminta oleh Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, asdiqu idza hadastum, kata Rasulullah. Yang pertama, berlaku jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Apa penafsirannya? Kata Al-Faqih, faqad dakhala fihi kalimatu tauhid wa ghairuha. Maka dalam kata-kata jujur, bersikap jujur ini masuk dalamnya kalimat tauhid dan selainnya, kata Al-Faqih. Nah, yakni idza syahida alla ilaha illallah yakunu qauluhu sadiqan min nafsihi wa yakunu sadiqan fi hadisihi ma'annas. Yakni Al-Faqih memaksudkan apabila seseorang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, adalah perkataannya itu, kesaksiannya itu sadiqan min nafsihi, benar, jujur keluar dari dirinya. Wa yakunu sadiqan fi hadisihi ma'annas, dan dia juga harus bersikap jujur dalam berbicara dengan manusia. Nah, artinya kita pertama sekali bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Persaksian itu harus jujur keluar dari kita, bukan persaksian yang mengandung nifak. Bek ngenabah pegah hana Tuhan selain Allah, tapi ate bakbut kamu pu Tuhan antara lain. Ate bakbut ka kepala di kantor tentang ke Tuhan. Ate bakbut ka ke toke de ke Tuhan tentang. Ate bakbut ka atasan de ke Tuhan. Bak pegah mono la ilaha illallah, ana Tuhan selain Allah, tapi ate but ka lain Tuhan. Kon Allah nyan hana jujur, habangan but lain. Kon pegah ube habanyan, pubut ube but. Nyan lain habangan ngan but. Atau ate pegah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi lam iktikad tu na Tuhan lain, yang juga salah. Atau dalam perkataan kita menunjukkan ada Tuhan lain, yang salah. Jadi harus bernyatu antara perkataan, perbuatan dan keyakinan. Watetakun la ilaha illallah. Kalau kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, jangan pernah melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang menunjukkan ada Tuhan selain Allah. Nah, yang berat ya. Tidak begitu, dia nyoba dah pegah kan mudah, tapi berat. Musuh dan pegah. Menyota nak pu dalam baju tasawuf, musuh hana peng langkep tu susah tu.
Anak peng lang kay ronyom tinu. Susah ada. Puku pajuh untuk tuputnya. Puku bi kan umin untuk tuput. Nyan sebenarnya karusak syahadah tu la ilaha illallah. Karena menunjukkan kurang yakin kita kepada Allah. Atau pat ku ala ke fiat pengnya. Pat ku mitanya peng. Pat ku pinjam fiat. Nyan menunjukkan juga kekurang keyakinan kepada Allah. Kenapa? Karena persoalan rizki sudah dijamin oleh Allah. Menyatra kejamin oleh Allah, pudak putus sahra. Monyo gejamin na pasti na. Monyo gejamin hana pasti hana. Monyo gejamin dan nyodu tuputnya mentabah rumah dah dumpat dia minta ada. Monyo gejamin oleh Allah kita nyotra bak tuputnya ada hana ada sapu pih jino untuk tra. Cara apa Allah? Nah, jadi susahnya kita terhadap rizki sebenarnya adalah merupakan tanda sedikit keyakinan kita kepada Allah. Qillatul yakin alallah. Ubud hat yakin ke Allah. Maka susah ditanya ke rezeki. Teudip susah. Susah tat. Bakon karena kurang yakin ke Allah. Nah, jadi betul-betul yakin ke Allah. Menyokankan la ilaha illallah, maknai kalimah la ilaha illallah, lalu implementasi dalam kehidupan katanya bahwa benar kita mengakui la ma'budum bil haqqin illallah. Menyo katanya ka betul dalam keyakinan kepada Allah, persaksian kita kepada Allah sudah benar, sudah menyatu antara perkataan, perbuatan dan keyakinan, maka kita pun akan benar dalam berbicara dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia. Han sulit ada pegah abang orang. Munyo tauhid tanya muno betul, ada pegah abang orang han sulit. Pakon le tanya le tak sulit ada pegah abang orang karena tauhid hana betul. Munyo tauhid hana betul hana tersadari le tanya atau tidak merasakan kehadiran Allah dalam diri tanya. Bankah hana terasa kehadiran Allah, tapi le tanya Allah wadanya dua ke hana getulih munyo salah ditanya. Hana getulih tulis malaikat sang wadanya munyo tamu sulit. Maka tajid musulit. Ya, maka apabila tauhid kita benar, maka kita akan jujur berbicara dengan manusia. Nyan munyo yang na nilai gero bek nging tegop nging adeng ro munyo long sang mentong galak musulit nyan payah perbaiki lepon tauhid. La ilaha illallah payah perbaiki. Rodnan mulai. Ya, bero lain rod la ilaha illallah. Wa qauluhu wa aufu idza wa'adtum, dan kunnya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tunaikan apabila kalian berjanji, tepati apabila kalian berjanji. Pumakna yaknil wa'dul ladzi, yakni wa'dal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala wa wa'dal ladzi bainahu wa bainan nas. Yakni memaksud ianya Rasulullah janji antara orang tersebut, antara gedanya juga berarti antara gedanya dan antara Allah. Yang pertama tegekeun li Rasulullah tak tepati munyodamu janji. Janji ngan sai leponnya, janji ngan Allah. Tanya kalau dah menjanji dengan Allah, hati kupai tasi li Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada apa? Roji. Wate dalam alam dzurriyat. Gutut katanya dalam tulung tulbi urung cik di masing-masing gepegah lagi rantai mutut watenya gepegah tafsir. Nah, nyan watenya mandum kata tut mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir untuk ura kiamat, gutanyong li Allah, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Oleh Allah. Mandum jawab bala syahidna. Nyo kamo saksi. Persaksian itu adalah sebagai janji. Maka tepati janji itu. Tepati janji dengan Allah nyan janji dasar ile. Nyan janji-janji lain lelam. Bangkau dep tu kalau dalam janji dia ngon mak tigam dulu janji beda pegang ngon mak lain le. Ngon mak tigam dia cukup dulu janji. Tu peti mendum. Ngan umi tu macam-macam dah janji.
Kublonyo kublo je nyom rumpok ranking tha kublonyo dah kun ban liu ranking tha je katan dah blo tapu kada pegah hayah hana peng liu nam janji ana umi dai batih li katanya maka betul urung pegah urung jamun pegah nyo tiga dah mu tulis tu mu dep hai percaya ana dah hai percaya jangan kan kau nah nyan tepati janji dengan Allah dan janji yang terjadi antara kita dengan manusia juga harus tertepati. Apabila kita berkomitmen menepati janji dengan Allah, janji dengan manusia pasti kita juga akan menepati. Nah, fa ammal wa'dul ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala, dijelaskan di Al-Faqih, fa ayyathbita ala imanihi ilal maut. Puatra janji katanya dengan Allah. Adapun janji di antara katanya di antaranya dan di antara Allah, maka hendaklah ia menetap di atas iman hingga mati. Janji katanya dengan Allah artinya tamu udip lam iman sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik mati kecuali dalam keadaan Islam. Dari pun tamu udip sampai mati itu berdalam muslim, berdalam iman. Ya, yusabbitullaha biqauli sabit. Ha, atai kebetalkin urang mati kena ke bacanya. Ya. Begeput tetap katanya oleh Allah ngan kalimah yang tetap. Dah kalimah tetap la ilaha illallah, kalimah iman. Nyan benalam kalimah nyan tapi katanya ta udip sampai ta mati. Ya, nya urang jamun gekeun ta udip ngan pukeun ngan ngan pukun taudip ngan cahaya Nabi tamati ngan janji Allah nyan maksud urang jamun cuma menan gekeun te gayun anu gekeun lagi nya urang jamun nyan makna janji ngan Allah ke berahino iaitu tamu udip lagi pengakuan muno tak akui wa rajih golom lahir di dalam alam dzurriyat bahwa Allah sebagai Tuhan kita tanya jadi tetamu udip dalam tetap iman kepada Allah sampai mati. Wa ammal ladzi bainahu wa bainan nas, adapun janji yang terjadi antara dia dan manusia, fahuwa ayyafi bi jami'i ma wa'adahum, yaitu hendaklah ia menunaikan dengan seluruh apa yang ia janjikan terhadap mereka. Monyoka ada menjanji dengan manusia, mandum dia tunaikan. Jadi urang menjanji sebenarnya urang pubradro. Orang yang galak menjanji. Sebab menjanji hendak gayu oleh Allah ke hana perintah menjanjilah kamu dengan apa pulin, menjanjilah kamu dengan cuda pulan. Hana ke perintah. Maka ada menjanji dan nyo galak dahat. Galak dahat menjanji dan nyo udip. Ka ke menyo galak menjanji resiko ayyafiya bi jami'i ma wa'adahum. Harus kita menunaikan seluruh janji yang kita janjikan kepada mereka. Ya, janji manusia. Kemudian wa qauluhu wa addu idza tamanantum, dan kunnya Nabi dan tunaikan apabila kalian menerima amanah. Fal amanatu ala wajhain, kata Abu Lais amanah terbagi dua model, dua macam. Ahaduhuma bainahu wa bainallah. Yang pertama amanah yang terjadi antara dirinya dan antara Allah. Wal akhiru bainahu wa bainan nas. Yang kedua antara dia dan antara manusia. Sama tiga mono. Ngon Allah na amanah, ngon manusia na amanah. Ngon Allah kita pegah mono. Amanah yang menuju ke langit Allah. Amanah yang menuju ke bumi haitung. Akibu tak terima katanya agamanya amanah. Fa ammal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala fahiyal faraidul lati iftaradhallahu ala ibadihi. Wahya amanatillahi indahu fawajaba alaihi ayu addiyaha fi waqtiha. Al-Faqih menafsirkan amanah di sini dengan salah satu penafsiran dari banyak penafsiran ulama mufassir dalam ayat yang kita baca muno. Maka amanah antara dia dan Allah Ta'ala yaitu al-faraid, perbuatan fardu. Yang dimaksud di sini lebih lagi salat fardu. Sembahyang 5 waktu nyan amanah ke bekah. Nyan.
yang kagefardukan sembahyang limang watenya di Allah atu hamba nyan amanah di sisi Allah, maka wajib di atas seseorang bahwa menunaikan ia akan amanah tersebut pada waktunya amanah. Bak wate luhu pajan pupu te luhu asa wate asa be asa kamu grib baru pupu asa ana amanah harona mugrib ka insya baru pupu ana amanah insya ka tubah baru pupu ana amanah la pulom ana ada pupu musabah pe dari ban rayu goroje sampai ke ramate musabah dan pupu yan megedupat musujidan te mate baru himeu musujid gop me nyan panena amanah lagi nyan amanah dengan Allah. Sembahyang limang waktu, salat 5 waktu adalah amanah dengan Allah. Tunaikan tepat pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban terhadap orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu waktunya. Mudun tewate. Ya, menyetabur bab fikih henteu pegak bayang luhur mulai tergelincir matahari ke barat sampai bayang-bayangan ka santut ngan benda. Bayang asa mulai bayangan santut ngan benda sampai yang pegah bayangan kasaban ngan 2 benda yang sampai ghurubis syamsi terbenam matahari kita mong watemu mugrib nyan ke wate nyan bertepat bak wate lebih afdal fi awali waktiha bepah tapubut ba awai wate bil jamaati dengan jamaah fil masjidi dalam masjid yang lengkap nyan ba awai wate jamaah na imum na makmum tempat dalam masjid yang kabeh lengkapnya yang kabeh god ana lain bego banyak ulam bab masjid haram loy di kabeh ana banding li ai nyom bab masjid nyo nak god lom god bab masjid dah god lom hai ngom masjid nyo god masjid Aqsa ngon masjid Aqsa god lom bab masjid Nabawi ngon masjid Nabawi god lom bab masjid haram i watu masjid haram mana li alanya wa ammal amanatu bainahu wa bainan nas fa huwa ayyataminahu rajulun ala malihi au ala qaulin au ala ghairi dzalik fayajibu alaihi ayyafiya bi amanatih. Amanah yang terjadi antara kita dengan sesama manusia bisa saja amanah itu yaitu diberikan kita amanah oleh seseorang terhadap hartanya, ititip harta bagdanya. Ititip haba bagdanya atau lain-lain. Ibu katanya ke wakil yang amanah, maka juga harus terdepati. Maka wajib katanya tak tunaikan amanahnya. Kemudian wa qauluhu wahfadhu furujakum, sabda Nabi, dan jagalah kemaluan kalian, pelihara kemaluan kalian. Makna fal hifdhu ala wajhin, jaganya na 2 buah model ke pegah le abules. Ahaduhuma ay yahfadha farjahu anil haram wa syubhat. Yang pertama, hendaklah dia menjaga faradnya, kemaluannya daripada haram dan syubhat. Yang pertama, haram kadun teh ngom perumoh gop. Nya haram mono. Rod lubang belakang perumoh rod haram. Syubhat podra. Syubhat mono tanyo salah damong kama yang kubuh nang kita fikih kamu pun badaya. Salah damong kama. Yan. Tanyo kama perumoh tanyo no rod damong kama dardi adik ji. Hana ada punya nade dan nyolam tuput pe. Ye pianai purok-purok ka terjadi kejadian nyan syubhan gitu kah. Asani model yang kedua pelihara ayyahfadha farjahu hatta la yaqa basaru ahadin alaihi. Yang pertama tak jaga beruh menggunakan sembarangan. Yang kedua yaitu dia menjaga kemaluannya sehingga tidak seorang pun melihatnya. Punya mono tak jaga beruh pengguna sembarangan. Jino beruh ingi gap tak jaga. Artinya menutup aurat. Bek model lawitnya pelumah-pelumah bagop. Mana nenging berita? Hanam pupu ka pelumah barang bagop lawitnya. Berita. Nyan bek sampai lagi nyan tutup kemaluan. Bek lagi malam nyan dah pegah. Bek itanya ka tuha ilu tu lubeh tuet daripada anu FD jamun yo masa kamu. Ne FD jino panjang ilu. Yo masa kamu kai lu tuet roje. Masa urung ron lu bek lok man. Bek lagi nyan ka tuha man tong itanya ilu lagi anu FD.
Dunia raya lai lu. Ada taik tu Honda menan tadu duh gudeh dalam. Mantapah karang ini duh ikop. Tinggal ikop. Baik lagi kan. You jaga. Kemudian yang selanjutnya. Sampai ada tingkat baca batai karabi. Wa qawluhu wa ghaddu absarakum yakni ghaddu absarakum an auratin nas wa anin nadri ila mahasinil mar'atil lati la yahillu lahun nadru ilaiha wa anin nadri ila dunya bi ainil ghurbah kama qala ta'ala wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Yang kelima yaitu kun Rasulullah dan rendahkanlah pandangan kalian. Apa maksudnya? Yaitu rendahkan pandangan, jaga pandangan daripada aurat manusia. Bek ruh mekalan aurat gop. Nyan yang berat ni jino. Kang menyobat lung yang lain na berat, nyo yang berat. Hon teja tabak urung di aurat jino. Ulam urinong. Tabak urinong kita nyo jino mengajakap tak begah gusuk jilbab, gusuk baju raya kon karena syariatnya bah. Kon karena iman ke karena Allah karena muu tagai. Maka wat tebak muu ke so wat tebak hana muu. Geduk ikut rumah. Ge pakai baju daftar, no baju daftar, no. Mengko hana deu auratnya. Deu. Mai tanyo dah lewat rumah kok nyan. Anak pagi ke biasa je lagi jerjak sangai pagi. Kon deu dah kalian. Ka dosa tanyo, dosa kok nyan muno. Rot yang geput dosa katanya roh menging. Rot yang kelimang tanyo nyo. Nyan yang dosa tak ada jaga jino. Tapi ki banjara buik lah dah jaga baju-baju. Nyan ka berat hai tanyo. Yang kedua, jangan melihat wa anin nadri ila mahasinil mar'ah allati la yahillu nadru ilaiha. Baik roh takalan kepada urung-urinong yang lagak yang hana halu tanging nyan. Yang kon mahram, kon berumah dengan mahram. Baik galak tak ngang atai kena urinong yang lagak ka kerling, tua ginong ro di rumah. Baik lagi yang ditanya. Yang selanjutnya baik sampai tanging kepada dunia dengan pandangan yang rughbah yang galak. Jadi jangan melihat dunia dengan rasa tertarik. Baik ate nging motor gom dingat ne kuman mangat dai motor lagi nyan nging dunia tertarik gelarang. Nyan termasuk dalam makna geyu jaga li Allah Ta'ala sanyo. Hana lung baca hana lubu hardi li ayat sanyo baca tu junabe wa kafu aidiakum anil haram minal amwal wa ghairi. Dan jagalah kendalikanlah tangan kalian artinya daripada yang haram daripada harta dan lainnya. Baik cumucu, baik merampok ngenjaro, baik korupsi, baik lain yang hana-hana god. Nyan ta jaga. Terjaga 6 perkara nyan gejamin li Rasulullah tamong surga leh 10 dra sahabat mutamah nan tanyo le julam nyan. Tho yang tulis nan tulis gero le junyan beik lakukannya 6 perkara. No manteng pengajian ketanyo malamnya tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.